Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Likyang, usia 55. Nomor anggota saya di mobil yaitu DL58064. Saya mau menceritakan riwayat DM saya. Di awal tahun 2014, saya sakit gigi. Terus saya pergi ke dokter gigi, rencananya untuk cabut gigi. Berhubung saat itu usia sudah di atas 45, dokternya nggak berani langsung cabut. Saya ditensi dulu darahnya. Setelah ditensi, ternyata darah saya cukup tinggi, sehingga dokter nggak berani langsung cabut. Saya diberi obat dan disuruh kembali lagi seminggu. Nah, pulang dari dokter gigi, saya mulai cemas karena sebelumnya saya nggak pernah memiliki riwayat hipertensi, yang ada malah hipotensi, tekanan darah saya agak rendah. Terus akhirnya saya pergilah ke laboratorium untuk cek secara lengkap sama kolesterol. Saat hasil lab keluar, ternyata yang bikin kaget saya itu adalah gula darah saya. Gula darah saya puasa waktu itu 224. Sedangkan kolesterolnya memang agak tinggi, tapi tidak sampai angka yang mengkhawatirkan. Begitu tahu gula darah saya begitu tinggi, saya tidak langsung konsul ke dokter. Tapi saya memilih exercise, yaitu saya meningkatkan olahraga sama menjaga pola makan, dan juga terapi herbal, yaitu saya menggunakan daun sirih merah, daun cermai, buah cermai, sama daun Afrika. Saya rebus, saya minum setiap pagi, siang, dan sore. Dan obat herbal itu saya pakai bergantian. Terus akhirnya sampai tahun 2016, sekitar pertengahan, saya mulai merasakan neuropathic pain. Tapi saat itu saya nggak ngerti apa itu neuropathic pain. Saya kira hanya sakit asam, kira saya hanya itu asam urat. Terus saya pergi ke dokter, dites, ternyata asam urat saya normal. Wah, itu sakitnya memang luar biasa ya, telapak kaki kayak berjalan di atas kerikil. Tapi waktu itu saya masih bertahan ya untuk tidak konsul ke dokter dan minum obat. Saya masih tetap menjalankan aktivitas seperti olahraga, kerja, tetap saya jalan terus. Nah, di pertengahan 2018 itu saya kena asam lambung, sakit MAH. Yang biasanya kalau sakit MAH diterapi dengan obat MAH bisa sembuh. Tapi kali ini saya sakit MAH, diterapi obat sakit MAH hanya akan reda. Kemudian besok ngulang lagi. Itu berjalan kurang lebih hampir sebulan. Sambil sebulan saya konsul ke dokter, dikasih obat MAH. Sebulan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter lain, pindah ke dokter lain. Dan dokter lain mengatakan saya punya MAH infeksi. Itu perlu terapi 7-8 mingguan. Wah, itu saya coba obatnya 1 minggu, memang benar sembuh. Nah, setelah itu saya pas kebetulan di keluarga ada yang mau berobat ke kucing. Saya memutuskan saya ikut aja mereka ke sana sekalian check up. Nah, pergilah saya ke kucing. Sampai di kucing kan diperiksa lab dulu, baru ketemu dokter. Nah, setelah pemeriksaan lab keluar, saat itu ternyata gula darah saya lumayan tinggi.
Gula darah puasanya sih masih tetap di 150 lebih aja, tapi kadar HbA1c nya sudah di angka 11. Dokternya juga bingung, selama ini ada keluhan apa? Saya bilang kaki aja sering sakit. Nah, habis itu dirujuklah ke spesialis. Sampai di sana saya langsung ditangani gula darahnya, yaitu dengan memberikan obat glikasambi 20 mg sama obat glimepiride-nya 10 mg dengan metformin yang 500. Dosisnya glikasambi sehari 1 tablet, sedangkan glimepiride-nya setengah tablet, dan metforminnya 3 kali 1 pagi, siang, dan malam. Di situ saya pulang, saya mulai minum obat. Itulah pertama kalinya saya minum obat diabetes. Dan setelah saya minum sekitar 3 bulan, saya kembali lagi ke Kucing untuk periksa lagi. Dan gula darah saya puasa 148, tapi kadar HbA1c nya turun lumayan, sudah mencapai 6,5. Dan kembali lagi dokternya meresepkan glikasambinya sama metformin. Tapi saya nggak ceritain kalau metforminnya yang awal itu nggak saya minum full, karena saya hanya minum metforminnya ketika saya merasa pola makan saya agak berlebihan karbonnya, baru saya minum. Jadi saya hanya minum glikasambi sama glimepiride-nya tiap pagi aja. Nah, kembali setelah itu 3 bulan kembali hasilnya sudah memuaskan, kata dokternya bisa mencapai 6,5. Jadi saya hanya dikasih 2 macam obat. Akhirnya saya kembali lagi ke Pontianak, terus saya teruskan minum glikasambi dan metforminnya sekali-sekali aja saya butuhkan. Terus berjalan, nah sampai 2019 sekitar bulan Juli. Kembali lagi saya punya lambung bermasalah, mulai sakit lagi, saya kembali lagi konsul ke dokter umum. Nah, saya ceritakan sakitnya di mana-mana. Setelah itu dokternya nggak berani memberi obat, katanya biasanya kalau sakitnya di sebelah kanan atas itu bukan lagi lambung, cenderung ke empedu. Akhirnya saya disuruh ke dokter spesialis. Nah, saat itu juga saya pergi ke dokter spesialis gastro. Setelah di USG, memang katanya ada batu empedu. Terus saya diresepkan lagi obat. Jika obatnya tidak bisa mengurangi sakit, satu-satunya jalan yaitu perlu dilakukan tindakan operasi. Saya ini memang orang dasarnya memang suka malas minum obat ya. Jadi saya pulang saya minum. Ternyata selama saya minum seminggu tidak ada perubahan, obatnya saya tinggalkan lagi. Nah, saya masih bawa jalan, masih bawa kerja, sakitnya saya tahan. Tapi pas sampai November saya udah memutuskan ingin operasi. Jadi saya lah pergi ke operasi. Nah, ketika mau operasi kan diperiksa lagi semuanya. Di situ lagi bermasalah lagi dengan kadar HbA1c saya. Kadar HbA1c saya 8, sekitar 8 itu 8, berapa lah gitu. Terus gula darahnya puasa juga lumayan tinggi, masih sekitar 100 lebih, tapi masih di bawah 200. Nah, karena masuknya rumah sakit saya sekitar tanggal 11 pagi, tanggal 12 saya sudah selesai cek, saya diwajibkan puasa untuk melakukan operasi tanggal 13. Nah, gula darah yang sekian tingginya itu sama dokter itu langsung saya disuntik insulin agar bisa tercover sama metformin dosis tinggi. Nah, itu habis itu tanggal 13 saya melakukan operasi. Nah, selesai operasi saya masih terus minum obat ini sampai detik ini. Dan saya sih udah kepingin banget bisa lepas obat, karena saya memang dasarnya orang yang kurang suka minum obat.
Nah, keinginan saya itu kebetulan pas di grup ada teman yang membagikan anti diabetik di mana sembuh tanpa obat, tanpa alat, tanpa herbal. Wah, inilah jawaban untuk saya. Mungkin ini sudah jawaban Tuhan untuk saya. Wah, langsung saya juga klik saat itu. Begitu saya klik, di situ disuruh masukkan nama dan daftar tunggu penyaringan. Dan ini akan dihitung sama adminnya. Wah, saya udah nggak sabaran nih. Saya langsung foto saya punya hasil lab terakhir. Saya kirim, saya japri ke Bu Mary Tawisha. Nah, saya berharap nih bisa cepat terrekrut. Puji syukur, akhirnya saya terrekrut. Terima kasih banyak sama Bu Mary-nya. Nah, saat itu saya mulai bergabung. Nah, pada tanggal 3 saya sudah mulai mencoba PMB, yaitu setengah hari aja, dimana saya paginya masih minum oatmeal rendaman sama susu low fat. Waktu itu kadar gula saya puasa 262. Terus siangnya saya mulai protein, begitu juga malamnya protein, dan besok paginya gula darah saya turun jadi 147. Nah, hari kedua kan tanggal 4 kan saya sudah full PMB. Terus kemudian tanggal 5 saya masih juga melakukan itu, dan gula darah saya masih di atas 100 lebih ya, tapi masih di bawah 150. Mulai tanggal 3, 4, 5, tanggal 6 gula darah saya sudah turun menjadi 87. Kembali saya konsultasi ke Pak Warsono. Pak Warsono bilang, coba Ibu tinggalkan obat. Nah, pada tanggal 6 itu saya langsung tinggalkan obat. Tanggal 6 87, tanggal 9 saya tes gula darah saya lagi, bangun 99, naik dikit. Nah, itu. Terus tanggal 10 saya tes ulang, gula darah saya di angka 108. Tanggal 11 109, terus tanggal 12 108 lagi. Terus saya kembali lagi konsul dengan Pak Warsono. Kok gula saya masih bertengger di angka itu aja ya Pak ya? Pak Warsono kasih saran, coba Ibu full telur dulu. Ya, saya koreksi makan saya. Akhirnya saya ikuti apa yang diarahkan Pak Warsono. Seharian saya full telur itu. Nah, begitu saya full telur, besoknya gula darah saya lagi turun jadi 87. Lusanya lagi saya kembali full telur lagi, turun lagi jadi 80. Nah, hari ketiga itu saya sudah mulai nggak full telur lagi, sudah campur yang lain, tapi puji syukur masih tetap di angka 80 lebih, sekitar itu, nggak, paling naik 93. Dari sekitar tanggal 11 sampai detik ini tanggal 16, gula darah saya sudah turun di angka di 2 digit aja, pernah mencapai sampai 71. Nah, bukan hanya cuma gula darah yang turun, tapi tensi saya juga ikut turun, lumayan turun, jadi sudah normal lah ya, normal bakalan gula bawahnya, tensi darah bawahnya agak turun. Walaupun keadaan turun begitu, saya tetap merasa fit ya, dimana saya kan rutin setiap minggu jogging 6 hari sampai 5 hari dengan pola PMB yang menurunkan gula darahnya yang begitu signifikan. Saya tidak pernah merasa kecapean atau apapun, tetap saya lakukan seperti semula, tetap jalan aja. Tapi sebelum saya ikut PMB kan kita sudah dikasih pesan suara, lewat pesan suara sama Pak Eko Yudo Tomtomo.
semua pesan suara itu kita dengerin, kita simak benar. Nah, dari situlah kita tahu apa itu naturopatik, yaitu di mana tubuh mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan untuk mencapai itu semua itu apa? Kita harus berani melakukan perubahan dari kebiasaan kita ke kebiasaan yang baru, yaitu melakukan PMB, pola makan baru, dimana kita dulu masih suka makan karbo, ataupun kadang-kadang kita tidak ngerti apa itu yang dimaksud dengan karbo, karena selama ini saya juga salah persepsi, dimana saya tahu saya punya penderita diabetes, tidak boleh kena karbo. Saya ganti makanan saya, nasi saya jadi nasi jagung, makanan saya itu, tapi ternyata saya salah. Yang dimaksud karbo bukan cuman nasi putih, roti putih gitu. Nah, setelah saya ikut di mobil ini, saya baru sadar yang namanya karbo itu semua tumbuhan yang tumbuh di atas bumi yang mendapatkan asimilasi, melalui proses asimilasi. Nah, akhirnya saya full ikut ke pola makan baru, yaitu full protein, yaitu dimana tubuh kita kalau full protein lagi, kita akan mengurangkan kerja insulin. Kita hanya menggunakan glukagon untuk memecah protein sebagai sumber tenaga. Nah, setelah kita udah melakukan PMB, kita juga wajib melakukan IF, intermittent fasting, ya, puasa setengah hari. Tujuannya adalah supaya kita mengistirahatkan tubuh kita, di mana tubuh akan meregenerasi sel, memberi kesempatan tubuh untuk menggenerasi sel. Nah, itu sudah saya jalankan juga. IF-nya baru saya jalankan 2 hari. Terus manfaat yang saya rasakan selama saya menjalankan PMB, yaitu kemarin kan vaksin saya nggak berani ikut karena saya tahu mungkin kadar gula saya dalam darah, yang kadar HB saya pasti tinggi, saya nggak berani. Nah, setelah ikut PMB dari tanggal 3 yang setengah hari sampai tanggal 6, saya sudah tanggal 6 saya lepas obat, tanggal 9 saya sudah melakukan vaksin yang pertama kali. Vaksin pertama kali saya lakukan, saya tidak merasa capek, lelah, lapar. Pulang dari vaksin tidak ada efek samping yang timbul sama sekali. Terus saya juga biasanya suka berkeringat. Ketika saya habis makan, habis tiap hari lah keringat saya tuh berlebihan. Saya kadang-kadang sampai pusing juga, ya, kenapa? Selain cuaca panas, apa gini juga panas luar biasa, merasa keringat. Nah, pokoknya keringatnya tuh berlebihan. Akhirnya setelah saya jalankan PMB, keringat saya berkurang. Ketiga, setiap hari kalau habis makan siang, 1,5 jam kemudian saya akan merasakan ngantuk yang luar biasa, ya, memaksakan kita harus tidur. Wah, saya kan ini masih tercatat sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Wah, itu sangat-sangat susah kan kalau udah habis makan ngantuk. Aduh, kadang-kadang kita juga nggak enak. Nah, setelah saya menjalankan PMB, ngantuk saya sudah hilang. Ya, ada ngantuk pun nggak sampai separah dulunya lagi. Tapi yang paling signifikan, yang paling bermanfaat, yaitu setelah PMB 3, 4, 5, 6, 4 hari saya sudah bisa lepas obat diabetes, obat hipertensi, semuanya sudah lepas. Itulah manfaat yang bisa kita rasakan langsung. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di kelompok ini dan kelompok yang lain, saya sarankan jangan mudah putus asa.
kita harus komitmen, konsisten, tekad untuk sembuh dari diabetes tanpa obat, tanpa alat. Jadi yang kita perlukan adalah kesabaran dan ketekunan. Jalanilah apa yang sudah diberikan mentor dan apa yang sudah diarahkan oleh pembimbing kita, sehingga kita bisa mencapai hasil yang optimal. Tidak ada hasil yang bisa kita capai dengan instan, karena riwayat penyakit kita bukan terjadi hanya sehari, 2 hari, sudah berjangka sekian tahun. Jadi untuk kesembuhan itu kita perlukan waktu, perlukan tekad. Jangan berputus asa. Walaupun hari ini kita belum mencapai hasil yang optimal, tapi yakinlah, terus menjalankan PMB, terus ikuti arahan mentor, ikuti bimbingan dari pendamping, maka kita akan mencapai yang sesuai keinginan kita. Terus kawan-kawan yang sudah tergabung di dalam Mobi, yang sudah merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk menyampaikan ke yang lain, yang di luar sana yang belum kenal Mobi, agar semakin banyak orang tertolong dari sakit diabetesnya, menciptakan masyarakat yang sehat, bangsa yang kuat. Mari, ayo kita semua bersatu untuk maju, untuk mencapai kesehatan yang optimal. Demikianlah yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.